Bab 401, Nama, Penguasa Dunia. Aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, meskipun Richard bisa merasakan mana mengalir di atasnya, itu samar. Itu bahkan tidak sebanding dengan harta strategis bintang 3, apalagi jubah legendarisnya. Saat dia mengerutkan kening, dia membuka panel atribut. Dia tidak punya harapan pada awalnya, tetapi di detik berikutnya, dia terkejut. Tanda tanya menyelimuti hatinya. Tanda seru, sialan, itu bahkan bisa mendapatkan harta seperti itu. Apakah orang ini menggali harta dewa? Benih kering dari pohon dunia. Level, khusus, status, layu, atribut, benih pohon dunia. Meskipun belum menyerap cukup energi selama pembuahannya dan sangat layu, ia masih dapat tumbuh menjadi pohon dunia yang mendukung pesawat berukuran sedang jika dapat berkecambah. Deskripsi, dibutuhkan banyak energi untuk menghidupkannya kembali. Itu adalah harta yang tak ternilai yang dapat menggerakkan hati para dewa. Benih pohon dunia. Apa pohon dunia itu? Dalam legenda, era cemerlang, benda ini adalah harta karun tertinggi yang digunakan oleh dewa pencipta untuk mendukung alam utama. Sekarang, pemain di depannya, yang bahkan tidak dapat menahan napas naga milik Alphys, telah memperoleh harta karun setingkat ini. Meskipun itu adalah benih yang layu dan dalam keadaan layu, dibutuhkan sejumlah besar energi untuk menghidupkannya kembali. Namun, tidak ada alasan yang dapat menyembunyikan fakta bahwa benda ini adalah benih pohon dunia. Richard cemburu. Dia pikir keberuntungannya cukup baik. Tetapi dibandingkan dengan gadis beruntung di depannya, yang ditutupi rok Dewi Keberuntungan, dia masih belum tampan. Mata Richard terbuka lebar, dan pecinta roti kukus mendesah. King Qiu masih tahu apa yang baik. Bos King Qiu, bisakah kita bicara dengan baik sekarang? Richard kembali sadar dan menatap pria itu. Bawa pasukanmu dan ikut denganku. Merasa lega, pecinta roti kukus segera melambaikan tangannya dan menyuruh para harpi di belakangnya untuk mengikutinya. Atas isyarat Richard, napas naga Alphys membuat pasukan di belakang bisa bernapas lega. Steamet Bunlover mengikuti di belakang Alphys dan dengan cepat mendekati Twilight City. Rasa ingin tahu memenuhi matanya saat dia melihat sekeliling. Itu adalah wilayah King Qiu, dan semua orang di forum penasaran dengan bos besar ini. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah tembok setinggi 30 meter di luar. Pasukan mumi yang ganas menyelimuti tembok itu. Setelah mereka melintasi tembok kota, 3 menara panah yang tinggi seperti taring binatang buas. Rentetan anak panah yang padat pada mereka membuat hatinya menjadi dingin. Setelah mereka terbang ke kota, beberapa rumah dan bangunan berlatih dengan tertib. Ratusan meriam alkimia dengan ukuran yang berlebihan menunggu di tanah kosong. Mereka siap untuk melepaskan pukulan yang mengejutkan kapan saja. Steamet Bunlover tersenyum pahit. Dia merenungkan Twilight City yang kecil namun teratur. Dibandingkan dengan kota pihak lain, wilayahnya seperti manusia primitif. Meskipun para harpi menyukai hutan, siapa yang tidak ingin membangun kota yang megah jika kemampuan mereka tidak membatasi mereka? Para elf juga menyukai hutan, tetapi kota-kota elf terkenal di era cemerlang. Para harpi mendarat di alun-alun kecil di depan rumah bangsawan. Itu di bawah bimbingan pasukan yang lepas landas di depan. Naga darah kerangka di sekitarnya menatap orang-orang luar ini. Mereka akan segera tahu apa itu rasa sakit jika mereka berani bergerak. Richard memerintahkan Alphys untuk kembali ke belakang tembok sementara dia mendarat di tembok. Steamet Bunlover juga mengikuti dari dekat dan membuat elang bertanduk mendarat di tembok kota. Elang bertanduk adalah jenis tunggangan yang disukai oleh faksi alam. Mereka memiliki tingkat produksi yang tinggi. Mereka kecil dan lincah dan cukup menguras jiwa dalam pertempuran. Setelah Steamet Bunlover turun dari elang bertanduk, dia segera melangkah ke sisi Richard. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba dia melihat beberapa pahlawan di sekitar dari sudut matanya. Dia bisa merasakan tekanan yang menyesakkan dan ketidakpercayaan memenuhi hatinya. Di arena, beberapa pahlawan peringkat A yang telah mengejutkan banyak orang bahkan bukan kekuatan penuh King Qiu. Richard tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan, dan Valkyrie gelap muncul di depan Steamet Bunlover. Dia tertegun pada awalnya, tetapi ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, matanya melebar dan wajahnya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini bos tersembunyi yang telah memutus Livestream di arena langit? Bagaimana ini mungkin?
Dia ingat dengan jelas ketika bos yang disebut Valkyrie gelap ini muncul, atributnya berada di level 15, dengan potensi peringkat A. King Qiu hanya memiliki 3 pahlawan tersisa ketika Live Stream terhubung kembali. Saat itu, dia mengira bos ini telah membunuh seluruh pasukan King Qiu dan King Qiu kalah. Dari kelihatannya, ini tidak benar. Kekalahan, tapi keuntungan besar bagi King Qiu. Dan yang paling sulit baginya untuk dipahami adalah, seseorang bisa menjinakkan bos. Steamed Bunlover menatap Valkyrie gelap itu dan merasa dunianya akan runtuh. Dia tahu King Qiu kuat dan bisa menghadapi 100 musuh sekaligus. Tapi dia tidak menyangka dia begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menaklukkan bos. Bukankah ini pelanggaran hukum dasar? Apakah ada tempat bagi orang baik untuk tinggal? Tiba-tiba dia teringat pada pahlawan pemburu kekosongan level 16 dengan potensi peringkat B yang pernah dia temui ketika dia menyerang benteng monster yang menjaga kristal gelap. Pihak lain membantai pasukannya seolah-olah mereka adalah domba. Pahlawan dengan potensi peringkat B sudah begitu kuat sehingga membuatnya gemetar. Seberapa kuatkah bos dengan potensi peringkat A ini? Dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya bahkan setelah dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum kecut pada Richard. Bos King Qiu, aku tidak menyangka kamu akan mengalahkan bos setingkat ini. Dia memujinya dan memberinya acungan jempol. Keren, Richard merasa sedikit lucu ketika dia melihat ekspresinya. Tampaknya Valkyrie gelap telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tanda seru. Seperti apa ekspresinya jika dia tahu Richard memiliki 2 bos seperti Valkyrie gelap dan tidak lebih lemah darinya. Kita akan membicarakan ini nanti, bagaimana aku harus memanggilmu. Bos King Qiu, ide forumku adalah Steamed Bunlover. Richard terkekeh. Tidak buruk, bakpaunya enak, putih dan bersih. Aku juga menyukainya. Steamed Bunlover mengungkapkan senyum ambigu dan segera merasa mereka jauh lebih dekat. Bos King Qiu, izinkan aku memberitahumu, jangan tertipu oleh sayap para harpi. Bagian tubuh mereka yang lain telanjang. Richard melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ahem, mari kita bicara secara pribadi nanti. Saat dia berbicara, dia menunjuk benih pohon dunia di tangannya. Di mana kamu mendapatkan ini? Ketika sampai pada hal-hal serius, para kekasih yang sedang tumbuh juga menjadi serius. Saya menemukan ini di reruntuhan elf 2 bulan lalu. Kami menemukan total 10 benih. Namun, benih lainnya telah lapuk. Hanya yang layu ini yang masih memiliki atributnya. Richard segera memikirkan reruntuhan 9 gerbang perunggu. Dia telah memperoleh banyak hal dari sana terakhir kali. Dia harus mencari waktu untuk menjelajahinya lagi di masa mendatang. Apakah kamu menemukan harta karun lainnya? Steamed Bunlover menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tidak, hanya ada 1 benih. Mata Richard menyipit. Apa maksudmu? Steamed Bunlover berkata dengan serius. Bos King Qiu, benih pohon dunia terlalu tinggi levelnya. Aku tidak bisa menggunakannya sekarang. Aku ingin memberikannya kepadamu. Richard menatapnya dengan tenang. Semua orang tahu pepatah, jangan mengambil hadiah tanpa melakukan apapun. Apa yang kamu inginkan? Dia tidak percaya pesonanya begitu besar sehingga pemain lain akan mengambil inisiatif untuk menawarkan harta karun mereka. Itu mungkin saja terjadi jika itu adalah penduduk asli. Bagaimanapun, pesonanya sudah cukup mengesankan dengan buff beberapa skill. Jika dia tidak bisa bertahan hidup di masa depan, dia bahkan bisa pergi ke kota NPC dan menemukan beberapa wanita muda bangsawan untuk hidup. Steamed Bunlover menghela nafas lega dan mengungkapkan semuanya dengan sedikit kepahitan. Bos King Qiu, wilayahku dalam bahaya. Aku butuh pasukan yang perkasa. Dari penjelasannya, Richard mengerti kesulitan Steamed Bunlover. Di pesawat utama, wilayah Steamed Bunlover berada di dataran. Dan ada pasukan orc yang kuat di sekitar wilayahnya. Para pria binatang buas berasal dari Kam suku dan bertindak arogan. Mereka memperlakukan ras lain sebagai mangsa. Pihak lain bisa saja menghabisinya jika bukan karena wilayahnya yang lemah. Namun, meskipun demikian, seiring dengan berkembangnya wilayah, mereka perlahan-lahan merasakan kebencian dari para orc. Musuh memiliki lebih dari 20.000 pasukan. Dan mereka bahkan memiliki pasukan tingkat tinggi seperti Wyvern. Pihak lain mengepung wilayahnya dan dapat melahapnya kapan saja. Oleh karena itu, ia membutuhkan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan situasi tersebut. Benih pohon dunia sangat berharga. Namun,
benda ini terlalu canggih. Steamed Bunlover tidak tahu cara menggunakannya. Meskipun ia telah mencoba berkali-kali, ia tidak dapat memulihkan vitalitasnya. Oleh karena itu, benih pohon dunia menjadi tidak berharga baginya. Ia tidak tahu bagaimana menggunakan harta karun ini sebagai ganti ruang hidup, atau ia akan mati kehausan di padang pasir bersama emas tersebut. Itu sama sekali bukan pilihan baginya. Ia awalnya berencana untuk mengambil risiko besar setelah memasuki ruang bawah tanah instansi. Namun kenyataan yang kejam telah membuatnya menyadari betapa lemahnya dirinya. Dia hanya bisa menunggu kematian jika dia tidak menggunakan benih pohon dunia untuk ditukar dengan kesempatan bertahan hidup. Suasana hati Richard sedikit aneh setelah dia mendengar kata-kata Steamed Bunlover. Lingkungan geografis Twilight City sangat keras, dan sumber dayanya langka hingga tingkat yang keterlaluan. Namun, itu harus tepat karena dia berada di padang pasir, dan tidak ada musuh di sekitar yang memiliki ruang yang cukup untuk dia kembangkan. Aku bisa membuat kesepakatan denganmu, tapi apa yang kamu inginkan? Richard menatapnya dengan tenang. Harta karun ini sangat berharga, tapi aku yakin kamu tahu itu tak ternilai harganya. Nyatakan persyaratanmu. Kami akan melanjutkan transaksi jika berada dalam kisaran yang wajar. Keinginan memenuhi mata Steamed Bunlover. Bos King Qiu, saya harap Anda dapat membantu saya mendapatkan poin. Di ruang bawah tanah contoh terakhir, banyak orang bertukar untuk sarang pasukan yang perkasa. Richard menggelengkan kepalanya. Mari kita ubah persyaratannya. Saya juga membutuhkan beberapa poin, dan saya membutuhkan lebih dari Anda. Darah Dewa Kegelapan dan Mahkota Raja Kegelapan akan menghabiskan total 13 juta poin. Richard masih memiliki puluhan juta poin tersisa. Jadi dia tidak bisa menyerah pada dua peralatan ini. Juga, sudah terlambat untuk mengembangkan pasukan sekarang. Akankah para orc memberimu waktu untuk berkembang? Ketika Steamed Bunlover mendengar ini, dia berada dalam dilema. Setelah dia merenung, dia melihat Valkyrie gelap di sampingnya. Matanya tiba-tiba menjadi cerah. Itu memang seperti yang dikatakan pihak lain. Masih ada waktu jika Steamed Bunlover hanya ingin mendapatkan poin untuk ditukar dengan sarang tipe pasukan untuk dikembangkan. Pihak lain tidak akan memberinya waktu. Dia menarik napas dalam-dalam saat memikirkan tindakan binatang buas itu. Dia memutuskan dalam hatinya. Dia menatapnya dengan tatapan membara. Bos King Qiu, aku akan menggunakan benih pohon dunia sebagai imbalan atas bantuanmu. Richard mengangkat alisnya. Membantu Anda menghadapi kekuatan binatang buas itu. Itu benar, wilayah kita tidak terhubung. Aku punya cara untuk mendapatkan gulungan teleportasi. Ketika Richard melihat antisipasi di mata pecinta roti kukus itu segera menggerakkannya. Aku tidak ingin membantu, tetapi dia memberiku terlalu banyak. Benih pohon dunia sebagai imbalan atas bantuannya. Dia bisa membuat kesepakatan ini 10 kali sehari tanpa merasa lelah. Tentu, tetapi izinkan saya menjelaskan ini terlebih dahulu. Jika kekuatan para orc melebihi kemampuan saya hanya akan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Anda. Jika Anda harus menyerahkan wilayah Anda, maka serahkan saja. Tetapi saya juga dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Jika kau tidak dapat mempertahankan wilayahmu, aku dapat memberimu beberapa sumber daya untuk memulai bisnis baru. Setelah mendengar kata-kata yang sangat bertanggung jawab ini, Steamed Bunlover dengan cepat menjadi tenang. Dia menatap Richard dengan rasa terima kasih. Bos King Qiu, terima kasih. Setelah mengatakan bahwa dia tidak punya teman, dia langsung menyerahkan benih pohon dunia kepadanya. Richard mengambil benih pohon dunia darinya. Dia menatap Steamed Bunlover dan tidak menyebutkan penandatanganan kontrak atau bentuk perlindungan lainnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak takut ditipu, tetapi karena dia telah berjanji, dia akan melakukannya. Itulah intinya, janji seorang pria bernilai 1000 uang. Sementara dia memegang dan merasakannya sejenak, dia dapat menemukan jejak vitalitas yang sangat samar dalam benih pohon dunia. Hatinya menjadi tenang. Seseorang hanya dapat menemukan harta karun semacam ini secara kebetulan. Dan bahkan jika itu adalah benih tanpa vitalitas, itu masih memiliki nilai yang tak terbatas. Sistem emas hitam tiba-tiba menyala dengan pemberitahuan. Benih pohon dunia yang keriput. Saat ini layu. 1. Air kehidupan dapat digunakan untuk menyiramnya guna memulihkan vitalitasnya.
2.100 poin keilahian dapat dikonsumsi untuk memperkuat vitalitasnya dan memulihkan energinya. Awalnya Richard terkejut, namun setelah membacanya beberapa kali, ia sangat gembira. Nilai benih pohon dunia yang layu tidak setingkat dengan yang utuh. Sistem emas hitam selamanya adalah dewa. Ia tidak tahu apa ramuan kehidupan itu, tetapi keilahian. Richard menoleh untuk melihat Rene. Tubuhnya masih sedikit ilusi. Pihak lain memiliki 4 poin keilahian, yang dapat dipulihkan 1 poin setiap minggu. Dia telah pulih ke status penuh pada saat dia meninggalkan ruang bawah tanah instansi. Antisipasi menenggelamkan hatinya. Dia memanggil Rene, suntikan setetes keilahian. Suaranya memasuki telinga pihak lain, tetapi dia tidak memberi Steamet Bonlover kesempatan untuk mendengarnya. Rene mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil benih pohon dunia. Kemudian, energi gelap melonjak di tubuhnya. Kemudian, dia menyuntikkannya ke dalam benih. Beberapa menit kemudian, keilahian Rene pada panel atributnya telah turun 1 poin. Pada saat yang sama, keilahian yang dibutuhkan untuk benih pohon dunia telah mencapai 99 poin. Itu benar-benar berhasil. Kejutan luar biasa memenuhi hatinya. Itu mengangkat semangat Richard. Richard bisa merasakan benih vitalitas pohon dunia, dan senyumnya sangat cerah. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa itu hanya bisa memulihkan keilahian Rene dengan hemat setiap minggu. 100 poin dibutuhkan, yang berarti 100 minggu untuk menyalakan kembali vitalitas benih pohon dunia. 700 hari. Tanda seru. Selain itu, dia harus menyimpan beberapa keilahian untuk pertempuran. Mungkin, butuh 2 tahun baginya untuk pulih. Meski begitu, Richard masih sangat gembira. Meskipun sudah lama, ini adalah benih pohon dunia. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai senjata ilahi. Richard menatap Steamet Bonlover setelah dia sedikit tenang. Kamu bisa membawa pasukanmu dan menempatkan mereka di tembok kota dengan Twilight City. Adapun berapa banyak poin yang bisa kamu dapatkan, terserah padamu. Penjara bawah tanah Instance sudah berakhir. Aku akan memenuhi janjiku dan membantumu keluar dari kesulitan ini. Richard menoleh ke Gray dan menunggu si pecinta roti untuk merespons. Buatlah pengaturan untuk orang-orang mereka. Steamet Bonlover menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Tekanan dari krisis hidup dan mati itu terbebas dengan janji tegas Richard. Bos King Qiu, saya akan mengikuti pengaturan Anda. Orang di depan si pencinta roti adalah pemain terkuat di antara 20 miliar pemain. Jika King Qiu tidak dapat membantu si pencinta roti, maka tidak ada yang bisa. Steamet Bonlover tidak begitu percaya diri dan khawatir sebelum dia datang ke Twilight City. Bagaimanapun, binatang buas itu adalah penduduk asli dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun, bahkan bos seperti Valkyrie gelap itu tunduk pada Richard. Kepercayaannya padanya telah meroket ke titik di mana dia hampir buta. Richard mengangguk, perhatikan keselamatanmu. Jangan mati terlalu dini. Setelah beberapa kata peringatan, dia tidak banyak bicara dan membiarkan Steamet Bonlover pergi bersama Gray. Tidak masalah bagi Twilight City apakah pasukan pihak lain bergabung dalam pertempuran atau tidak. Itu adalah perang gesekan, dan itu bagus untuk memiliki lebih banyak tembakan artileri. Raungan. Pada saat ini, suara gemuruh yang sangat melengking membelah langit. Richard berbalik. Monster hampa itu berada dalam jarak 1000 meter dari tembok kota dalam beberapa menit ketika Richard berkomunikasi dengan Steamet Bonlover. Angka-angka gelap itu seperti tumpukan belalang. Itu memberi orang-orang dampak visual yang luar biasa. Suara dalam dari tenggorokan mereka seperti raungan binatang buas yang sekarat. Itu membuat hati orang-orang bergetar. Richard mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Semua pasukan bersiap untuk pertempuran. Suara dingin itu seperti guntur yang bergemuruh dan meledak di langit. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Perang akan segera dimulai. Beberapa pahlawan mengambil kesempatan untuk kembali ke tembok kota yang mereka jaga dan menjalankan tugas mereka. Dia menempatkan Gray di utara, Sina dan Emily di timur, dan Gunther di selatan. Richard dan Valkyrie gelap akan berada di barat. Alvis membawa naga darah kerangka ke alun-alun untuk bersiap berperang. Ia menunggu perintah. Bosnya, pohon kuno dewa, telah kembali ke tanah pasir hisap. Pada saat ini, ia mencoba yang terbaik untuk menghentikan pasukan kekosongan dari utara. Pasukan monster semakin dekat, 800 meter, 600 meter, 400 meter.
Tiba-tiba berhenti ketika penjilat kekosongan di depan melangkah ke batas 300 meter. Di tanah, sebuah selokan mengelilingi seluruh kota Twilight. Seperti mulut raksasa yang mulai melahap musuh. Pemanah kondensasi pasir, tembak. Jangkauan pemanah kondensasi pasir melebihi 300 meter dengan dukungan menara panah badai yang canggih. Saat Richard memberi perintah, tali busur pemanah kondensasi pasir meregang hingga batasnya dan tiba-tiba terlepas. Elastisitas penghancur jiwa memungkinkan anak panah yang terkondensasi dari pasir melesat keluar seperti kilat. Hus, 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 seolah-olah anak panah turun dari langit. Pada saat yang sama, mereka menarik kembali tali busur untuk tembakan kedua saat mereka melepaskan anak panah. Kecepatannya begitu cepat sehingga membuat orang-orang terdiam. Monster-monster hampa di depan begitu padat sehingga tidak perlu membidik. Pucci, sang pengumpul kehampaan baru saja merangkak keluar dari selokan raksasa. Ketika ia menampakkan kepalanya, sebuah anak panah melesat menembusnya. Inersia yang kuat menyebabkan tubuhnya terbang mundur. Dan anak panah yang menembus bagian belakang kepalanya terus menusuk ke penjilat kehampaan kedua. Dua burung dengan satu batu. Musuh-musuh yang menyerang mereka segera menebas seperti gandum. Dewa kematian memanen jiwa. Menjadi sulit untuk menembak melalui udara di lingkungan seperti itu. Namun, meskipun begitu, jumlah penjilat kehampaan tidak berkurang secara signifikan. Mereka masih menerobos beberapa jurang seperti gelombang pasang yang bergolak. Mereka akhirnya menghantam tembok kota dalam keadaan gila. Anggota tubuh tajam para penjilat kehampaan itu menembus tembok dan mulai memanjat. Monster-monster ini bisa mengabaikan medan. Kapak orang mati, serang. Richard mengeluarkan perintah lagi. Para prajurit mayat hidup itu segera bersiul mengeluarkan kapak perang. Monster-monster yang berdesakan di bawah itu seperti target hidup. Setelah kapak perang mencabik-cabik tubuh target, rantai berayun dengan huala. Dan kekuatan yang sangat melahap jiwa membunuh musuh berikutnya. Ayunan peringkat C, setelah melempar kapak perang, ia dapat menggunakan rantai yang melilit lengan untuk menarik kapak perang untuk melakukan serangan. Kapak kematian yang mulia bintang 3 membuat pihak lain merasakan ujung kota Twilight. Saat penjilat kehampaan menyerang dengan gila-gilaan. Di langit, sosok yang tampak ganas tiba-tiba muncul. Ia memiliki punggung melengkung dengan duri tajam, anggota tubuh tajam yang dapat dengan mudah merobek baja, dan ekor panjang seperti lembing pemburu. Pasukan mulia level 14, pemburu kehampaan. Monster kehampaan yang menjaga kristal gelap dan dapat berteleportasi juga menyerang dengan penjilat kehampaan para pemburu kehampaan yang tiba-tiba muncul itu seperti ikan. Mereka berenang cepat ke langit dan menyerang bagian belakang tembok kota. Mata Richard menunjukkan niat membunuh yang tajam. Faye, Rene, Sina, singkirkan para pemburu kehampaan ini. Aku memberimu wajah, kan? Tanda seru. Apakah menurutmu kamu bisa datang dan pergi sesuka hati di Twilight City? Suara itu jatuh. Rene berdiri di belakangnya dan menjadi yang pertama bergerak. Dia langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di depan seorang pemburu kehampaan. Pemburu kehampaan itu memamerkan taringnya dan melambaikan cakarnya yang tajam. Dia sangat ingin menyerang. Tetapi pemburu kehampaan itu menemukan bahwa musuh menghilang dari persepsinya sebelum dia bisa menyerang. Itu membingungkan pemburu kehampaan. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di lehernya sebelum dia kembali sadar. Darah menyembur keluar dari lehernya seperti pistol air bertekanan tinggi. Kepalanya yang mengerikan terbang ke langit. Tanpa sadar, Rene telah memotong lehernya. Jiwa ilahi level 14 ini dapat berteleportasi sekali setiap 0,3 detik. Bisa dibilang sombong, saat Rene mulai membantai para pemburu kehampaan. Valkyrie gelap itu melayang ke udara. Pedang tempur di tangannya memiliki ujung tajam yang dapat memotong segalanya saat dia menyerang langsung ke pemburu kehampaan terdekat. Meskipun Faye tidak bisa berteleportasi, tubuh dewa perang itu bisa melayang dan mengabaikan efek kekuatan penyegel udara. Valkyrie dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi ini membuat pemburu kehampaan mengalami pembantaian dalam satu serangan. Pertarungan Sina adalah yang paling ganas. Prajurit yang tak kenal takut ini menekuk kakinya lalu tiba-tiba meluruskannya. Tubuhnya dengan cepat terangkat ke udara dengan ledakan kekuatan yang menghancurkan jiwa. Pedang panjang baja yang patah di tangannya meletus dengan niat pedang yang mengejutkan. Teknik pertempuran tingkat tingginya membuatnya menjadi sosok yang paling mencolok.
Para pemburu kehampaan memberikan busur mematikan yang menggunakan serangan gabungan dari 3 pasukan tempur tingkat atas saat mereka berteleportasi ke Twilight City. Di antara mereka bertiga, meskipun Sina adalah yang terlemah dan pahlawan peringkat Beyond, dia bisa menghancurkan langit dengan satu pedang. Pecinta roti kukus dan Grey saat bertugas di tembok kota utara. Mereka sedikit khawatir saat melihat para pemburu kekosongan menyerbu ke dalam kota. Namun dalam sekejap mata, mereka melihat para pahlawan membunuh monster seolah-olah mereka adalah ayam dan anjing, dan ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Pecinta roti itu tiba-tiba teringat saat dia menyerang benteng monster dan para pemburu kekosongan membantai mereka. Dia tersenyum pahit. Perbedaan antara dia dan para bos King Qiu terlalu besar. Meskipun sungguh luar biasa melihat pihak lain bertarung melawan 100 orang sendirian di ruang siaran langsung. Dia mengalaminya di layar dan bukan secara pribadi. Pada saat ini, dia menyaksikan musuh yang tidak dapat dia goyahkan untuk dibunuh sesuka hati pada jarak yang begitu dekat. Dampak intuisinya menjadi sangat kuat. Namun dia merasa tenang kembali ketika dia kembali ke akal sehatnya. Dia sekarang adalah teman Twilight City, dan dia telah berhasil menempel pada paha emas bos besar ini. Semakin kuat pihak lain akan membuktikan bahwa penilaiannya lebih baik. Untuk bergabung dengan musuh ketika kamu tidak dapat mengalahkan mereka, aku sangat bijaksana. Setelah si pencinta roti dengan cepat menekan niat para pemburu kekosongan untuk menerobos Twilight, dia melihat musuh yang jarang di bawah tembok kota. Dia berbalik untuk melihat pahlawan mumi di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lord Grey, mengapa begitu sedikit musuh di tembok ini? Api jiwa menyala di mata kosong Grey. Pahlawan pendukung itu mengulurkan lengannya yang diperban dan menunjuk ke depan. Lord Tribir telah memblokir musuh ke arah ini. Si pencinta roti tercengang. Mengapa mereka harus pergi keluar kota untuk melawan musuh dalam pertempuran untuk mempertahankan diri? Tuan itu, Roots, berapa banyak prajurit yang kau bawa untuk menghentikan musuh ke satu arah? Grey berkata dengan tenang. Tidak, Tuan Tribir tidak memimpin pasukan. Dia sendirian. Dia tidak membawa pasukan. Hanya, seorang prajurit. Si pencinta roti itu kehilangan kata-kata saat dia melihat pahlawan mumi yang terbungkus perban. Tiba-tiba, seolah-olah Steamet Bone Lover telah memikirkan sesuatu, dia menoleh dan melihat monster void yang datang ke arahnya seperti banjir. Dia segera merasakan mulut dan lidahnya menjadi kering. Sungguh lelucon, bagaimana mungkin satu orang menghentikan musuh dari satu arah? Setidaknya ada puluhan ribu monster void di sini. Namun, Grey tidak bereaksi apapun. Itu dengan paksa menekan keraguan si pencinta roti di dalam hatinya. Dari sudut matanya, dia melihat Valkyrie gelap dibantai dengan kejam di langit. Dan, keterkejutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia bahkan bisa menaklukkan bos seperti Valkyrie gelap. Apakah ini lelucon? Si pencinta roti tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia merenungkan ini. Satu orang melawan pasukan 10.000. Musuh 10.000 orang. Sial, apakah ini kekuatan sebenarnya dari bos King Qiu? Orang aneh ini. Dia merasa bahwa kejutan yang dia terima hari ini lebih dari semua yang dia terima sejak dia memasuki era cemerlang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa tumbuh ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa bulan. Tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan para penggemar Steamet Bone Lover yang terkejut, dan energi semua orang terfokus untuk memburu musuh yang menyerang Twilight City. Twilight City menghadapi gelombang demi gelombang musuh di bawah komando Richard yang tertib. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan untuk membunuh seorang pemburu void mulia. Anda telah memperoleh 50 poin. Ding gelombang. Notifikasi sistem yang berdering di telinganya begitu padat sehingga dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan mode filter. Poin pada panel sistem meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada saat ini, para pemain yang tersingkir di ruang bawah tanah juga menghadapi gelombang monster. Beberapa orang tidak dapat bertahan selama 10 menit sebelum mereka tenggelam di bawah gelombang demi gelombang serangan. Para penjilat void mudah ditangani. Namun, monster-monster ini hanya bisa menyerbu masuk dari depan tembok kota. Yang menyentuh para pemain adalah pemburu void level 14, yang dapat berteleportasi. Pasukan paling elit para pemain hanya level 10 atau lebih. Sebagian besar masih di bawah level 10. Menghadapi monster-monster yang begitu kuat hingga tidak mengikuti hukum dasar, sulit untuk menghadapinya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Terutama karena pihak lain dapat berteleportasi sekali setiap 3 detik,
yang membuat mereka merasa semakin putus asa. Membunuh pasukan kelas 14 yang hebat dalam 3 detik adalah mimpi yang mustahil bagi para pemain. Pihak lain dapat langsung berteleportasi setelah 3 detik. Fleksibilitas permainan yang luar biasa membuat para pemain menderita. Selain pemain tingkat atas yang hampir tidak dapat menghadapinya, musuh-musuh menerobos pertahanan pemain biasa dalam beberapa gerakan. Setiap setengah jam, itu melenyapkan setengah dari miliaran pemain. Komentar-komentar marah membanjiri forum tentang para pemain yang memasuki mode bertahan hidup tanpa akhir. Sementara itu, Steamed Bonlover memiliki pasukan Twilight City di depan mereka. Dia sangat riang dan membaca forum ketika dia punya waktu. Dia melihat reaksi para pemain. Dia tertawa dalam hatinya. Untung saja dia cerdas utara, tanah pasir hisap. Di mahkota pohon kuno dewa, 10 buah emas memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Monster dengan wajah mengerikan menyerbu ke arah pohon berwajah manusia seolah-olah mereka telah menjadi gila di pasir hisap yang terus tenggelam. Godaan buah emas yang dapat meningkatkan potensi seseorang sangat dalam di jiwa seseorang. Tidak peduli seberapa kuat keinginan seseorang, sulit untuk menolaknya. Tanda seru, satu persatu, pasir hisap menelan mereka. Namun, pemandangan dari terakhir kali muncul kembali. Jumlah mereka yang sangat banyak menumpuk untuk membentuk sebuah lorong. Bahkan pasir hisap tidak dapat melahap semuanya. Penjilat kekosongan yang menginjak rekannya di belakangnya menghindari melahap pasir hisap dan mulai menghadapi pohon kuno dewa. Bos ini, yang telah mencapai level 14 dan hanya selangkah lagi dari transformasi, sekali lagi mengungkapkan kekuatan pertempuran yang mengikat jiwanya. Itu tak terkalahkan, cabang-cabang kering dengan sifat kematian instan seperti lengan. Mayat hidup yang bengkok, saat mereka melambai dengan liar, mereka merobek udara dan meledak. Dengan cepat menghancurkan para pemburu kekosongan yang menyerbu menjadi genangan darah. Sebuah penggiling daging. Di langit, setelah beberapa tahun berbisa mencapai 3.000, mereka diperkuat dan menjadi mesin pembunuh. Mereka membentuk awan gelap, maju, dan mundur bersama. Mereka mengepakkan sayap mereka seperti kilat dan memotong kekosongan seperti pisau cukur. Di bawah penerbangan berkecepatan tinggi mereka menembus penjilat kekosongan seperti anak panah yang tajam dan meninggalkan bekas luka di tubuh monster-monster ini. Racun yang mengerikan menyerang tubuh mereka. Dan setelah 2 hingga 3 napas, itu akan membuat tubuh monster-monster ini menjadi kaku. Mereka akan kejang beberapa kali dan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa bangun, dan pasir akan menelan mereka. Adegan itu ganas dan penuh kekerasan. Ketika pohon kuno dewa dengan sembrono membantai musuh dan melahap energi gelap untuk memperkuat dirinya sendiri. Satu persatu, para pemburu kekosongan dengan ekor panjang dan tubuh bengkok muncul dari udara tipis di sekitar pohon kuno dewa. Monster-monster ini berenang bebas di kekosongan seperti ikan di dalam air. Buah-buah emas itu mengunci indera mereka pada mahkota pohon. Tubuh pemburu kehampaan itu tiba-tiba menghilang ketika beberapa rekannya melampaui satu skuadron. Pada saat berikutnya, sosok-sosok ganas tiba-tiba muncul di mahkota pohon kuno milik dewa. Mereka langsung menyerangnya. Rip, serangkaian percikan terbang. Cakar tajam yang dapat merobek baja meninggalkan goresan pada batang pohon berwajah manusia yang bengkok. Itu tidak menyebabkan kerusakan substansial. Pohon berwajah manusia yang bengkok itu menunjukkan sedikit kemarahan. Serangga kotor, sebuah suara yang dalam terdengar seperti guntur yang teredam. Pada saat yang sama, batang pohon kering itu melambai liar, seolah-olah mengusir lalat. Namun, para pemburu kehampaan itu sangat lincah saat mereka berenang di kehampaan. Mereka lebih dari 10 kali lebih lincah daripada para penjilat kehampaan di tanah. Mereka masih bisa menggunakan teleportasi untuk pergi jika mereka tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Pohon kuno dewa memperhatikan hal ini dan segera mencabut akarnya dari tanah. Puluhan akar pohon seperti cambuk baja meluncurkan serangan terkonsentrasi seperti jaring. Jumlah kematian pasukan level 14 yang mulia ini segera mulai meningkat. Namun, para penjilat kehampaan itu terlalu lincah. Mereka tidak dapat membunuhnya secara efektif. Setelah mereka mengalihkan perhatiannya, jumlah penjilat kehampaan juga meningkat. Dan serangan terhadap tubuh dewa yang besar itu menjadi lebih terkonsentrasi. Mereka melihat ke bawah dari langit. Monster kehampaan itu seperti belalang. Setelah pohon berwajah manusia itu mencabut akarnya, pohon-pohon mengerikan yang tingginya lebih dari 50 meter itu tenggelam di tengahnya.
Jika seseorang dengan tripofobia melakukannya lagi, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Di udara, para pemburu kehampaan yang berenang bebas seperti binatang buas yang sedang berburu. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan segera. Mereka dapat meninggalkan bekas pada pohon kuno milik dewa setiap saat. Monster yang tak terhitung jumlahnya mengepung pohon berwajah manusia yang bengkok itu. Pemandangan ini seperti mural kuno di sebuah gereja. Itu sangat berdampak. Musuh bisa saja menenggelamkan pohon berwajah manusia yang bengkok itu jika itu biasa saja. Namun, pohon kuno milik dewa menjadi semakin berani saat bertarung. Pasir kuning akan melahap mayat itu setiap kali membantai monster kehampaan. Akar yang tersisa menumbuhkan akar pohon setipis rambut di punggung bumi. Itu menutupi seluruh area dalam jarak 200 meter dari pohon kuno milik dewa. Akar tipis itu seperti jaring laba-laba. Dan mayat-mayat yang ditelan pasir kuning akan langsung menempel pada jaring akar. Akar-akar itu akan segera melilit mayat dan melahapnya hingga bersih dengan kecepatan tercepat. Energi dari daging dan darah yang dilahap kembali ke tubuh pohon kuno dewa dan menyembuhkan bekas luka. Pada saat yang sama, itu mengingatkannya akan kekuatannya. Itu menggunakan tubuh musuh untuk menopang dirinya sendiri. Bos ini adalah satu-satunya yang bersemangat tentang pertempuran ini di Twilight City. Pada saat ini, musuh adalah nutrisinya. Mereka membuat pohon berwajah manusia itu lebih kuat. Itu menyerap energi gelap dalam tubuh monster kehampaan bersama dengan daging dan darah pihak lain. Jiwanya berubah dengan mantap dan kuat. Pada saat yang sama, tanah pasir hisap di bawah pohon kuno dewa secara bertahap membentuk hubungan yang semakin dekat dengannya saat energinya menghilang. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu keberadaan seperti apa yang akan diubah oleh bos yang kuat ini sebelum saat terakhir tiba. Waktu berlalu dengan cepat dalam pertempuran intensitas tinggi. Itu adalah jam ke-6 dari mode bertahan hidup tanpa akhir. Puluhan miliar pemain kini telah turun menjadi kurang dari 100 juta. Sistem membersihkan lebih dari 99% dari mereka di ruang bawah tanah contoh. Pada saat ini, para pemain yang masih berada di ruang bawah tanah contoh semuanya adalah keberadaan tertinggi. Namun meskipun begitu, mereka masih merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka mengharapkan eliminasi kapan saja. Pada jam ke-9 dari mode bertahan hidup tanpa akhir, situasinya berubah, musuh menjadi lebih kuat. Penjilat kekosongan, awalnya level 5 atau 6, kini telah menjadi keberadaan level 7 atau 8. Tekanan pada para pemain mulai meningkat. Jumlah eliminasi meningkat lagi. 100 juta, 50 juta, 10 juta. Pada jam ke-12, kurang dari 1 juta orang yang tersisa. Tanda seru. Pada jam ke-16, pahlawan pemburu kekosongan level 16 bergabung dalam serangan. Gerakan pamungkas ini menyebabkan pemain yang tersisa jatuh menjadi kurang dari 10.000. Pada jam ke-20, pahlawan pemburu kekosongan level 17 muncul. Dalam waktu kurang dari 10 menit, hanya waktu 78 orang yang masih bergerak di papan peringkat bertahan hidup. Jam ke-22, jumlah pemain yang tersisa, 1. Semua pemain yang meninggalkan ruang bawah tanah terdiam ketika mereka melihat papan peringkat gelap. Mereka awalnya mengira mereka bisa bertahan hidup beberapa waktu dalam mode bertahan hidup tanpa akhir. Namun, sistem secara tak terduga melenyapkan mereka dalam waktu kurang dari sehari. Hanya 2 orang yang tersisa di lapangan. Ide yang sangat familiar itu saat ini ada di papan peringkat gelap. Itu bersinar terang. King Qiu, orang mesum ini lagi. Yang lainnya adalah ide yang belum pernah mereka dengar. Pecinta roti kukus. King Qiu lagi. Dia telah melenyapkan puluhan miliar orang. Tidak bisakah kau ikut dengan kami? Sial, pahlawan pemburu kehampaan level 17. Pahlawan terkuatku hanya level 7. Jaga ember besimu. Aku tidak bisa menerimanya. Mengapa kita dilenyapkan? Mengapa kita tidak bisa mengalahkan King Qiu? Aku tidak percaya orang ini dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Aku bisa menerima King Qiu begitu kuat. Tapi siapa pecinta roti itu? Dia dapat memblokir serangan pemburu kehampaan level 17. Jika aku tahu bahwa monster yang menyerang begitu mengerikan, aku tidak akan menggunakan poinku untuk menghidupkan kembali pasukan. Sekarang setelah aku menghabiskan poinku dan melanggar wilayahku, apa-apaan ini? Sebagian besar pemain sangat tidak senang. Mereka tidak merasakan pencapaian apapun dalam mode bertahan hidup ini. Mereka adalah pihak yang dianiaya. Tidak, ada lagi drama yang bisa ditonton.
Dua orang yang selamat dari pertempuran menjadi pusat pembicaraan. Richard baik-baik saja, semua orang mengharapkannya, kecuali pecinta roti yang tidak pernah mereka dengar. Awalnya, semua orang mengira sistem akan segera melenyapkan orang ini. Namun, seiring berjalannya waktu, 24 jam, 30 jam, si pencinta roti masih ada di sana. Hal itu langsung menimbulkan diskusi yang panas. Perhatian forum terfokus pada Stemet Bun Lover. Pahlawan pemburu kekosongan level 17 telah muncul di jam ke-20 mode tanpa akhir. Sekarang sudah 30 jam. Saya khawatir itu akan menjadi lebih mengerikan. Si pencinta roti itu adalah orang hebat yang mampu bertahan hidup. Apakah ada yang tahu tentang situasi si pencinta roti kukus? Mengapa saya tidak melihat bos besar ini di arena terakhir kali? Akhirnya, ada pemain top yang bisa bersaing dengan King Qiu. Hahaha. Asalkan dia bukan pemain nomor 1 di King Qiu. Aku bisa menerima siapa saja. Mereka melontarkan kata-kata patah semangat terhadap King Qiu. Dunia telah lama menderita. Semua orang telah berada di bawah kekuasaan Richard terlalu lama. Dan ketika mereka melihat seseorang keluar untuk membandingkannya, mereka memberi Stemet Bun Lover dorongan terbesar. Untungnya, tidak ada live stream. Kalau tidak, para pemain di forum akan menjadi gila jika mereka mengetahui kebenarannya. Sang pecinta roti melihat kata-kata pujian di forum dan sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Suasana hatinya tidak pernah segembira ini sebelumnya. Dia sekali lagi menyadari betapa benarnya dia memutuskan untuk memeluk paha King Qiu. Dia tidak peduli dengan kekuatannya. Kuncinya adalah harus ada seseorang di atasnya. Richard mengabaikan berita di forum. Dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan serius. Setelah 30 jam pertempuran, tekanan yang diberikan musuh kepadanya menjadi sangat berlebihan. Semua pasukan Twilight City terlibat dalam pertempuran. Naga darah kerangka dan gargoyle gelap di belakangnya juga ikut bergabung. Meskipun tekanan dari penjilat Void biasa berat, yang membuatnya paling waspada adalah pahlawan pemburu Void. Level 19. Setelah membunuh pemburu Void level 16, 17, dan 18. Pahlawan pemburu Void level 19 dengan potensi peringkat B telah muncul semenit yang lalu. Itu adalah musuh yang tidak berani mereka hadapi dengan gegabah saat pertama kali memasuki ruang bawah tanah instansi. Aura kuat dari pihak lain seperti gelombang mengerikan yang menyapu ke arah Twilight City. Mereka bisa merasakan tekanan dari pihak lain bahkan dari jarak ratusan meter. Meskipun Richard sudah level 13, pemimpin absolut di antara para pemain, dia masih 6 level lebih rendah dari pahlawan pemburu Void. Mereka menyaksikan pahlawan Void level 19 memimpin 3 skuadron pemburu Void untuk menyerang. Mata Richard dingin. Dia tidak bisa menghadapi bos yang kuat ini secara langsung. Tapi dia tidak pernah sendirian. Kota Twilight adalah sumber kepercayaan dirinya yang paling utama. Dia memutar tubuhnya sedikit dan melihat ke suatu arah. Fei, jangan biarkan monster itu memasuki Twilight City. Kata-katanya menentukan hidup dan mati monster level 19 itu. Dark Valkyrie mendengar perintah itu dan melihat ke arah musuh yang datang. Dia dengan cepat melayang dan muncul di langit di garis depan Twilight City tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Dia melihat ke arah pahlawan pemburu Void yang terbang ke arahnya. Dark Valkyrie adalah target yang sangat mencolok sehingga dia segera menarik perhatian pahlawan pemburu Void level 19 itu. Pada level ini, dia adalah bos terkuat di mata para pemain saat ini. Saat itu dalam jarak 100 meter, pihak lain mengeluarkan raungan yang dalam. Detik berikutnya, 3 kompi pemburu kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, sejumlah besar sosok ganas muncul di sekitar Valkyrie gelap. Mereka dengan ganas berkerumun dan menghalangi pandangan dari tanah. Teleportasi. Namun, sebelum monster bisa menyerang, mata emas Valkyrie gelap itu langsung berubah dingin. Semut, bahasa misterius dan canggih itu seperti guntur yang meledak di langit. Pedang panjang melengkung sepanjang 3 meter di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya bilah yang tak berujung. Aura bilah yang menyilaukan tiba-tiba meletus dengan dia sebagai pusatnya. Seolah-olah Valkyrie gelap itu telah menghunus pedangnya dan menebas puluhan ribu kali dalam sekejap. Para pemburu kekosongan yang baru saja berkumpul di sekitar tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka. Pada saat ini, Dewa Kematian menatap mereka. Dia ingin berteleportasi, tetapi cooldown teleportasi yang singkat selama 3 detik terasa selama 1 abad. Puci,
Cahaya bilah pedang menghancurkan kehampaan. Bunga kematian mekar di udara. Cahaya bilah pedang yang tak berujung mencabik-cabik 3 skuadron pemburu kehampaan. Anggota tubuh yang patah jatuh ke tanah. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Kehancuran menyeluruh di atas peringkat A, dengan pengguna sebagai pusatnya. Ia dapat melepaskan 10.000 aura bilah, menyebabkan kerusakan tanpa pandang bulu dalam radius 100 meter. Setelah membantai 300 pemburu kehampaan dalam sekejap, Valkyrie gelap itu mengangkat matanya sedikit dan melihat pahlawan pemburu kehampaan level 19 di depannya. Cahaya pedang panjang pertempuran di tangannya mekar lagi. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, cahaya pedang yang dapat merobek langit dan bumi menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Kematian mendekat. Pahlawan pemburu kehampaan level 19 merasakan darahnya menjadi dingin. Ia secara tidak sadar menggunakan teleportasi untuk pergi. Namun saat berikutnya, jiwanya tampak membeku. Ia tidak dapat menggunakan semua keterampilan. Hanya bilah cahaya yang menyala melesat di antara langit dan bumi. Puci, pemburu kekosongan level 19 hanya merasakan sakit yang tajam. Dan sebelum ia dapat memahami apa yang terjadi, ia kehilangan kesadaran. Pembunuhan instan. God Punisher, di atas peringkat A, mengonsumsi 3.000 vitalitas untuk menghasilkan 10 kali kerusakan. Dalam jarak 300 meter, ia akan benar-benar mengenai target. Waktu pendinginan, 10 menit. Di tembok kota, pecinta roti itu dalam keadaan siaga tinggi, pemburu kekosongan level 19 muncul. Mereka mengira ini akan menjadi pertempuran yang sangat menguras jiwa. Namun dalam sekejap mata, sesuatu membalikkan keadaan. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Itu adalah pemburu kekosongan level 19. Dibunuh oleh satu pedang. Apakah aku buta? Apakah ada yang bisa membunuh pahlawan level 19 juga? Ketika mereka melihat Valkyrie gelap itu lagi, emosinya tak terlukiskan. Itu mengejutkan, gila, tidak bisa dipercaya, dan semua emosi bercampur di dalam. Akhirnya, mereka sangat kagum. Mereka awalnya mengira kekuatan Twilight City cukup dibesar-besarkan. Namun pada saat ini, mereka masih meremehkan wilayah ini. Dia membunuh level 19 dengan satu pedang. Itu seperti mimpi. Dan yang paling menggetarkan mereka, Valkyrie gelap itu sangat perkasa. Bagaimana Twilight City menaklukkannya? Untuk membuat Valkyrie gelap menundukkan kepalanya, apakah itu berarti Twilight City lebih kuat daripada Valkyrie gelap? Di gelombang bawahanmu, Dark Valkyrie telah membunuh seorang pahlawan Void Hunter level 19. Kamu telah menerima 10.000 poin. Poin saat ini, 10,71 juta. Richard menatap sosok heroik di depannya saat pemberitahuan sistem berdering. Dia memegang pedang panjang dan sempit. Dia memiliki jubah yang berkibar di belakangnya. Kepuasan menyelimuti matanya. Ketika dia melihat Dark Valkyrie menggunakan skill instant death-nya, dia merasa segar kembali. Tanda seru. Void Hunter level 19 adalah eksistensi menakutkan yang tidak berani dia sentuh ketika dia memasuki ruang bawah tanah. Namun, baru setengah bulan berlalu, dan dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Twilight City. Selain itu, Dark Valkyrie bukanlah satu-satunya yang bisa membunuh pahlawan level ini dalam hitungan detik. Pahlawan Void Hunter level ini hanya akan muncul sekali setiap setengah jam. Setelah dia menyingkirkan musuh yang paling berbahaya, langkah selanjutnya adalah waktu berburu. Twilight City mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mayat para pemburu Void berserakan di tanah. Darah menyelimuti tempat kejadian dengan bau darah. Waktu berlalu dengan cepat, jam demi jam. Itu adalah pertempuran paling intens yang pernah Richard hadapi. Puluhan jam ini telah melampaui skuadron besar hanya dengan membangkitkan kembali jumlah pasukan. Dia telah menghabiskan jutaan poin. Namun, itu juga merupakan berkah tersembunyi. Semua pasukan telah mencapai level 9 selama pertempuran yang intens. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi pasukan tingkat tinggi. Naga Darah Kerangka, seorang prajurit bintang 1 mahkota yang lahir di level 10, bahkan naik ke level 13. Kekuatan penghancur nafas naga peringkat A semakin ganas. Para pemain lain tidak berpengalaman dalam pertempuran untuk bertahan hidup ini. Itu telah menjadi keuntungan bagi Twilight City untuk mengasah dirinya sendiri dan meningkatkan fondasinya. Jam ke-36, pengumpul kekosongan telah mencapai level 10. Jumlah pemburu kekosongan level 14 juga mulai meningkat dengan cepat. Peningkatan kekuatan musuh yang eksplosif membuat tempat kejadian berguncang.
Richard merasakan ini dan segera memerintahkan penggunaan meriam alkimia. Alkemis level 12 yang telah lama ditunggu-tunggu, Brown, seorang kurcaci abu-abu dari dunia bawah tanah, melambaikan tangannya dengan senyum muram saat menerima perintah. Serang. Detik berikutnya, bang, 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 meriam alkimia yang besar memuntahkan asap tebal, dan sinar cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Setelah beberapa napas, bola meriam alkimia dengan bubuk mesiu melesat di udara dan menghantam tanah yang ditutupi oleh penjilat kekosongan. Boom, boom, guntur dari 9 surga meledak. Gelombang udara besar meledak seperti badai level 18. Ledakan bom alkimia mencabik-cabik semua pengumpul kehampaan dalam jarak beberapa puluh meter. Bom itu membuat beberapa penjilat kehampaan di dekatnya terlempar 20 hingga 30 meter ke udara. Bom itu menghancurkan tulang-tulang mereka, dan ketika mereka mendarat di tanah, mereka menjadi tumpukan daging lunak. Meriam bintang 3 yang dicuri dari dunia bawah tanah itu langsung membuat pengumpul kehampaan itu merasa takut. Suara tembakan artileri yang memekakkan telinga menandakan bahwa mereka telah membersihkan suatu area. Di forum, para pemain mendiskusikan berapa lama King Qiu bisa bertahan dan terkejut saat mengetahuinya. Poin King Qiu naik dengan kecepatan yang luar biasa di papan peringkat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya telah meroket hingga jutaan. Adegan sensasional ini mengejutkan banyak pemain. Meskipun mereka tahu King Qiu adalah monster, dia tidak mungkin memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat setelah puluhan jam bertahan hidup tanpa henti. Sayangnya, tanpa siaran langsung, tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya itu, dia hanya bisa menebak alasannya. Si pencinta roti itu sudah mati rasa saat melihat meriam besar yang membersihkan area itu. Dia tidak pernah berhenti merasa terkejut sejak dia tiba di Twilight City. Rasanya seperti mimpi. Pasukan yang kuat, pahlawan, dan pertahanan, tak satu pun dari mereka adalah kelemahan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Twilight City bisa begitu kuat. Jam ke-40 mode bertahan hidup tanpa akhir. Ketika Richard melihat poinnya telah melampaui 15 juta, dia tersenyum cerah. Di antara mereka, pohon kuno dewa menyumbang setidaknya 4 juta poin. Bos mengendalikan tanah pasir hisap dan menarik monster kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Kegilaan membunuhnya bahkan lebih besar dari Twilight City. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Darah ilahi kegelapan dan mahkota Raja Kegelapan, dia akhirnya mendapatkan 2 harta karun tingkat tertinggi. Pohon kuno dosa ilahi akan segera menyambut transformasi pamungkasnya, dan bagian kedua dari set 3 bagian Raja Kegelapan akan segera diperoleh. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, itu akan meningkatkan kekuatan Twilight City. Richard tidak berencana untuk berhenti setelah dia mencapai tujuan utamanya. Pedagang berjubah hitam memiliki lebih dari sekadar 2 harta karun ini. Tepat ketika Richard dalam suasana hati yang baik, energi gelap datang dari depan mansion. Sesaat kemudian, sosok ilusi itu perlahan-lahan berubah menjadi tubuh fisik. Pria itu mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, dan temperamennya misterius. Richard merasakan ada yang tidak beres dan berbalik. Matanya berbinar saat melihat sosok itu. Pedagang berjubah hitam, pihak lain akhirnya muncul lagi setelah seminggu. Dia berbalik untuk melihat pertempuran. Kedua belah pihak masih dalam kebuntuan yang intens. Akan ada beberapa perubahan dalam jangka pendek. Dia segera melayang ke sisi pihak lain. Yang mulia, selamat datang. Semua makhluk di atas tingkat transenden di era cemerlang, memenuhi syarat untuk disapa sebagai Yang Mulia. Sementara itu, pedagang berjubah hitam itu level 20. Pihak lain mengangkat kepalanya sedikit. Itu memperlihatkan ujung hidungnya yang tinggi di udara, dan cahaya yang tak terlukiskan memenuhi mata peraknya. Penguasa manusia, aku senang berdagang denganmu lagi, kupikir kau telah menyiapkan lebih banyak poin kali ini. Richard melambaikan tangannya, tanda seru, sama seperti terakhir kali, 5 kotak muncul di udara. Kamu dapat menukar 2 buah untuk setiap transaksi. Napas Richard semakin cepat ketika dia melihat kotak hitam itu. Aku sudah menukar untuk terakhir kalinya. Berbicara secara logis, seharusnya ada 4 lagi yang tersisa. Sekarang, ada 5 lagi. Pedagang berjubah hitam itu tampaknya menyegarkan barang-barang ini setiap saat. Dia secara pribadi telah menguji kekuatan medali elegi kematian yang telah dia tukarkan dalam pertempuran. Dan ini hanya harta yang ditukar dengan 3 juta poin.
Dia meminta pihak lain untuk membuka kotak kayu dengan antisipasi yang kuat. Pada saat berikutnya, harta yang dikenalnya muncul di hadapannya. Gulungan tanduk kiamat, level, mantra terlarang, 5 juta poin. Badai pasir tidak terikat level, 5 bintang, 5 juta poin. Mahkota Raja Kegelapan, level, mahkota, 5 juta poin. Darah Ilahi Kegelapan, level, mahkota, 8 juta poin. Keempat harta karun dari terakhir kali masih ada di sana. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang baru muncul. Kalung berbintang, level, 5 bintang. Properti khusus, dapat menyimpan 100.000 poin kekuatan sihir dan memulihkan 10.000 poin kekuatan sihir setiap hari. Deskripsi, harta penyimpanan sihir yang langka. 3 juta poin. Mata Richard berbinar pada item baru itu. Barang bagus. Meskipun kalung berbintang itu tidak setinggi darah ilahi kegelapan dan mahkota Raja Kegelapan. Itu sangat bermanfaat. 100 poin kekuatan sihir. Itu mengingatkannya pada kristal ajaib yang diberikan oleh pahlawan kurcaci, pemilik asli pemburu luar biasa, di ruang bawah tanah contoh terakhir. Dalam pertempuran terakhir, dia menggunakan puluhan ribu kekuatan sihir yang tersimpan dalam kristal ajaib untuk menyebabkan tanah longsor yang berlebihan dan mengubur ratusan ribu orang. Matanya terbakar ketika mereka merasakan manisnya itu. Tidak seperti kristal ajaib, seseorang hanya dapat menggunakannya sekali terakhir kali. Harta bintang 5 ini bersifat permanen. Yang membatasi seorang perapal mantra adalah selalu batas atas kekuatan sihir. Dengan 100.000 poin kekuatan sihir, dia bisa menciptakan bencana alam. Dia dengan enggan mengalihkan pandangan dari kalung berbintang dan melirik barang-barang lainnya, itu semua adalah hal yang baik. Dan dia menginginkan semuanya. Richard menahan emosinya dan memberi isyarat untuk darah Dewa Kegelapan dan mahkota Raja Kegelapan. Tuan, tolong tukarkan dengan 2 barang ini. Pedagang berjubah hitam itu tersenyum tipis. Selamat bekerja sama. Dia melambaikan tangannya. Darah Dewa Kegelapan dan mahkota Raja Kegelapan melayang dan datang ke Richard. Pada saat yang sama, 15 juta poin pada panel atributnya tiba-tiba turun menjadi 2 juta. Dia ingin menengadahkan kepalanya ke belakang dan tertawa ketika dia menerima 2 barang itu. Richard akhirnya mendapatkannya. Setelah bekerja keras begitu lama, rasanya seperti dia akhirnya memenangkan hati Dewi yang telah dia kagumi sejak lama. Dia begitu gembira sehingga suasana hatinya tak terlukiskan. Darah Dewa Kegelapan dapat membantu pohon kuno Dewa berubah. Itu memungkinkan pohon berwajah manusia menyelesaikan transformasi pamungkasnya dan mengaktifkan kekuatan dosa ilahi di tubuhnya. Mahkota Raja Kegelapan adalah salah satu dari 3 set Raja Kegelapan. Dengan harta karun ini di tasnya, dia telah mengumpulkan 2 dari 3. Selama dia bisa mendapatkan yang ketiga, itu akan meningkatkan 2 item yang mulia ini. Di era cemerlang, apapun yang ada hubungannya dengan dewa akan menjadi yang terbaik. Richard tidak bisa menahan kegembiraannya bahkan setelah dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat pedagang berjubah hitam itu. Tuan, berdasarkan intensitas serangan monster kekosongan, Twilight City mungkin tidak dapat bertahan sampai Yang Mulia datang lagi. Kami adalah tuan terakhir yang masih hidup. Akan sulit untuk menemukan mitra dagang lain di tempat lain. Tuan, saya memiliki permintaan yang lancang. Bisakah saya meminta Yang Mulia untuk tinggal di Twilight City untuk sementara waktu? Ketika pedagang berjubah hitam mendengar ini, dia secara tidak sadar ingin menolak. Namun, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke arah pecinta roti itu. Ada sedikit penghinaan di matanya. Akhirnya, dia perlahan mengangguk. Kamu adalah yang terakhir yang selamat. Jadi saya akan memberi Anda hak istimewa untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Selama kamu mengumpulkan poin yang cukup, kamu bisa bertukar denganku. Richard sangat gembira. Berhasil. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan poin dan menukarnya secara langsung. Tanpa harus menunggu 7 hari yang panjang. Twilight City bisa bertahan begitu lama, tidak peduli seberapa percaya dirinya. Dengan janji itu, Richard kembali ke tembok untuk memimpin pertempuran. Kali ini, dia sangat termotivasi. Itu membuatnya senang secara fisik dan mental setiap kali pemberitahuan tentang poin yang diperoleh berdering di telinganya. Di medan perang, meriam raksasa telah menjadi senjata paling gila. Meskipun musuh berulang kali menahan frekuensi serangan untuk kerusakan maksimum,
poin mereka meningkat dengan gila-gilaan. 2 juta poin telah meningkat menjadi 3 juta dalam waktu kurang dari setengah jam. Richard tidak ragu-ragu. Dia pergi ke pedagang berjubah hitam dan menukarnya dengan kalung berbintang. Ketika dia mengenakannya di lehernya, dia merasakan kekuatan sihir yang menderu dan melonjak sekuat laut dalam. Selama dia mau, dia bisa menggunakan 100.000 kekuatan sihir dengan pikiran. Dalam pertempuran ini, meriam besar itu meledak dengan kekuatan penghancur yang sangat berlebihan. Harganya adalah bom alkimia yang terkumpul untuk waktu yang lama semuanya habis. Dia hanya meninggalkan satu sebagai pilihan terakhirnya. Setelah dia kehilangan penindasan meriam alkimia, situasi di medan perang segera kembali ke keadaan genting sebelumnya serangan musuh berada di luar jangkauan respons Twilight City. Pasir kuning Richard mulai bersinar saat makhluk hampa bertambah banyak, dan tembok kota akan runtuh. Dia berdiri di kehampaan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Tanda seru. Saat berikutnya, tangan raksasa yang tak terlihat tampak mengangkat tanah. Gelombang pasir yang mengerikan dengan lebar lebih dari 200 meter dan tinggi lebih dari 50 meter muncul di depan mata semua orang. Penduduk terkejut ketika mereka melihat gelombang pasir yang bahkan tidak dapat ditutupi oleh tembok kota setinggi 30 meter. Mereka akan menenggelamkan Twilight City dengan cepat jika mereka menyerang mereka. Namun, yang membuat mereka begitu percaya diri adalah, sosok di atas gelombang pasir adalah tuan mereka, satu-satunya penguasa negeri ini. Tuan kota yang agung mengendalikan gelombang pasir. Waktu tampaknya telah melambat berkali-kali pada saat ini. Penduduk yang tak terhitung jumlahnya mengukir pemandangan ini dalam jiwa mereka. Dan mereka tidak akan pernah melupakannya ketika mereka menjadi tua. Akhirnya, setelah menarik napas panjang, gelombang pasir mencapai puncaknya dan runtuh. Boom, boom, gelombang pasir yang mengerikan itu menghantam ke depan dengan suara gemuruh. Gelombang pasir yang dahsyat menelan monster-monster kehampaan yang padat di atas pasir kuning sementara mereka tidak dapat menghindar tepat waktu. Pemandangan itu tampak spektakuler dari langit. Richard berdiri di atas gelombang itu. Dia mengendalikan bencana alam ini dan menggunakan momentum yang paling ganas dan dahsyat untuk menyapu semuanya. Dia melahap semua penjilat kehampaan dalam jangkauan gelombang pasir itu. Gelombang pasir itu memiliki kekuatan tumbukan yang kuat selain beratnya. Itu seperti gunung yang runtuh dari ketinggian 1000 meter di udara dengan dukungan kekuatan sihir. Roll bulldozer itu menggelinding di atas tanah. Saat melonjak, setiap penjilat kehampaan yang menghalangi jalannya akan segera meledak berkeping-keping. Seolah-olah dewa iblis kuno telah turun ke dunia dan mendengar pemandangan ini dengan kaget. Richard berada dalam wujud aslinya dan melayang di udara. Mata si pencinta roti itu terbuka lebar saat dia melihat Richard seorang diri menghancurkan ribuan pasukan. Jantungnya bergetar. Pada saat ini, tumbukan yang dia rasakan berkali-kali lebih kuat daripada yang digunakan Valkyrie gelap untuk membunuh pahlawan pemburu kehampaan level 19 dalam satu pukulan. Pihak lain bukanlah penduduk asli yang sudah lama ada, melainkan seorang pemain yang baru berada di dunia ini kurang dari setengah tahun, sama seperti dirinya. Dia menekan pasukan dengan satu tangan. Adegan seperti itu hanya muncul dalam imajinasinya. Namun sekarang, itu telah muncul di depannya. Tiba-tiba dia berpikir, seperti apa ekspresi para pemain di forum jika mereka melihat adegan ini. Itu adalah King Qiu, yang terkuat dari 20 miliar pemain. Tidak ada yang lain, 100.000 mana bagaikan lautan luas. Itu memberi Richard dukungan yang luar biasa. Dia merasakan perasaan untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Pemandangan yang begitu indah menghabiskan lebih dari 1000 poin mana per detik. Seorang perapal mantra level 13 biasa tidak dapat bertahan lebih dari 2 detik. Dia hanya dapat bertahan selama 6 detik di bawah konsumsi berlebihan seperti itu jika dia memiliki 6000 poin mana tanpa harta bintang 5 ini. Tapi sekarang, dengan kalung berbintang, dia dapat mengendalikan malapetaka ini selama 100 detik. Itu cukup untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan, meskipun itu cepat. Di tengah bencana apokaliptik ini, tanah menjadi bersih. Hanya ruang kosong yang tersisa di mana gelombang besar itu lewat. Momentum Richard yang mendominasi memaksanya untuk menyeberangi gurun sepanjang 20 km. Gelombang raksasa itu akhirnya menghancurkan jalannya ke tanah hitam. Gelombang pasir yang menderu keluar sejauh 100 meter sebelum pecah dan berhenti. Richard berbalik, dan semuanya terhenti. Dia melihat jalan berpasir panjang di belakangnya.
Monster-monster hampa yang padat dari beberapa saat yang lalu tidak lagi terlihat di jalan berpasir. Richard membuka panel itu lagi. Poin yang baru saja dia gunakan untuk menukarkan kalung berbintang itu kini telah melonjak menjadi 2 juta. Serangan seperti bencana alam itu membunuh monster-monster yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan mengguncang Richard. Itu adalah kekuatan. Richard berbalik dan melihat musuh-musuh yang menyerbu dari segala arah setelah dia menenangkan diri. Dia melihat ke tanah hitam dan tiba-tiba berbalik untuk pergi. Dia telah menggunakan 100.000 mana. Dia hanya bisa menunggu kalung berbintang itu memulihkan mana jika dia ingin mengulangi prestasi ini. Butuh waktu 10 hari untuk memulihkan 10.000 poin setiap hari. Namun, waktu pemulihan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Waktu terus berlalu. Itu adalah jam ke-48. Sudah 2 hari sejak sistem mengaktifkan mode bertahan hidup tanpa akhir. Korban di Twilight City meningkat. Pada akhirnya, poin Richard untuk menghidupkan kembali pasukan mencapai 0. Dia akan memasuki keadaan kehilangan jika dia terus bangkit seperti ini. Dia memperhatikan pemandangan ini. Ia segera menyesuaikan gaya bertarungnya. Pasukan lainnya perlahan menyerah kecuali unit tempur yang kuat seperti Axe of the Dead dan Skeleton Blood Dragon. Tidak ada lagi kebangkitan. Meningkatnya korban juga membuat penduduk Twilight City melihat kekejaman perang. Pada saat yang sama, mereka juga tahu harga yang harus dibayar Richard untuk melindungi mereka. Semakin menyatu hati rakyat dengan lawan di hadapan mereka. Kekaguman dan kepercayaan pada Richard memenuhi warga dengan kemampuannya membangkitkan kembali pasukan. Menghidupkan kembali kehidupan adalah kekuatan dewa. Tidak ada yang merasa takut ketika dia mengumumkan keputusannya untuk tidak membangkitkan pasukan lagi. Untuk berangkat dari Twilight City, para penduduk bergegas ke medan perang dengan senjata usang mereka setelah para monster menyerang kota mereka tewas dengan gagah berani di garis depan. Bahkan orang tua dan anak-anak pun berinisiatif untuk ikut bertempur. Meskipun 2.000 penduduk biasa tidak dapat melukai monster kehampaan itu, perasaan berbagi hidup dan mati seperti ini tetap membuat mereka merasakan emosi yang kuat. Rasa memilikinya terhadap Twilight City kembali meningkat. Tanda seru, itu akan cepat untuk sentimen populer. Itu naik menjadi 93 poin, naik ke level berikutnya. Para prajurit kalajengking, penjaga mumi, dan mumi yang diperban, mereka mengorbankan semua unit pertempuran jarak dekat setelah semua penduduk tewas. Situasinya tidak terkendali. Monster kehampaan itu tetap menerobos Twilight City meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Para pemburu kehampaan menghancurkan Twilight City dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka merobohkan gedung-gedung dan merobohkan rumah-rumah, itu membuat semua usahanya sia-sia saat ini. Mereka melihat monster-monster yang mendatangkan malapetaka di Twilight City. Di atas langit, pertempuran itu mengosongkan hati Richard saat dia terus bertarung dengan unit-unit terbangnya. Dia bisa menggunakan poin untuk memulihkan semuanya, bahkan jika dia tahu itu setelah meninggalkan ruang bawah tanah. Tapi dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Twilight City menghadapi musuh yang begitu kuat suatu hari nanti. Bisakah dia bertahan? Matanya sedikit linglung. Tapi sesaat, dia menekan emosi di dalam hatinya. Tatapannya tegas. Itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Twilight City tidak akan jatuh lagi. Alis Richard berkerut saat dia melihat ke bawah ke pemandangan di bawah. Dia mengira akan segera meninggalkan ruang bawah tanah setelah jatuhnya Twilight City. Namun, dia tidak mendengar pemberitahuan apapun bahwa pertahanan kota telah gagal. Dengan sebuah pikiran, dia melihat ke arah pohon kuno dewa. Apakah itu karena bos, atau karena dia masih hidup? Saat pikirannya berubah, dia segera memberi perintah. Semuanya, mundur ke tanah pasir hisap. Pohon kuno dewa masih bertarung, dia masih hidup, dan Twilight City belum jatuh. Pasukan segera mengubah arah dan menuju ke utara di mana monster paling sedikit setelah mereka menyesuaikan pikiran mereka. Para pedagang berjubah hitam dari Twilight City terbang ke langit saat lawan merebut kota itu. Pemburu kehampaan itu tampaknya tidak menyadari keberadaannya dan mengabaikannya. Pedagang berjubah hitam itu menatap punggung Richard. Ia ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Selama pihak lain tidak mati, perdagangan dapat dilanjutkan. Tanah pasir hisap. Pada saat ini, pohon kuno dewa di tengah memancarkan aura gelap yang berlebihan seperti dewa iblis kuno setelah melahap monster kehampaan yang tak terhitung jumlahnya.
Transformasinya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Dan tampaknya mengambil langkah terakhir kapan saja. Ketika Richard tiba, dia melihat 3 pahlawan pemburu kehampaan level 19 menyerang pohon kuno dewa. Namun, bos ini sama sekali tidak takut. Ia membantai monster kehampaan normal yang menyerangnya sementara ia menahan serangan para pahlawan kehampaan level 19. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat eksplosif. Ketika Richard melihat ini, ia segera memerintahkan pasukan untuk mengirim bala bantuan. Pertama, bunuh pahlawan kehampaan level 19. Valkyrie gelap dan Rene segera melepaskan gerakan pembunuh terkuat mereka. Di luar keterampilan peringkat Agat Punisher, Divine Art Spatial Movement, ia telah membunuh 2 dari 3 pahlawan pemburu kehampaan level 19 dengan cepat. Setelah ledakan kekuatan Rene, sosoknya selangkah lebih cepat dari Valkyrie gelap. Ia menghilang dari tempatnya dan muncul di depan pahlawan kehampaan yang tersisa. Ia mengacungkan pedang elf. Ia menggunakan kemampuan gerakan spasialnya yang mengerikan dan dengan paksa menekan ujung tajam lawannya. Bahkan jika itu 5 tingkat lebih tinggi darinya. Jiwa ilahinya tidak kalah. Itu adalah yang terbaik yang mengalahkan Valkyrie gelap dan memaksanya ke keadaan terakhir. Naga darah kerangka dan kapak orang mati yang menunggangi gargoyle gelap juga bergabung dalam pertempuran. Dengan pohon kuno dewa sebagai pusatnya, mereka mengorganisir perlawanan sekali lagi. Setelah jatuhnya Twilight City, musuh dari arah lain mulai menyerbu ke Tanah Pasir Hisap. Tanah Pasir Hisap, yang telah menjadi medan perang inti, telah menjadi tanah kematian yang sebenarnya. Pasir hisap yang dapat melahap segalanya telah menyebabkan monster kehampaan menderita banyak korban. Mereka hanya dapat menggunakan jumlah untuk menumpuk jika mereka ingin menyeberang. Situasi sekali lagi diambang kehancuran seiring berjalannya waktu. Level 16, 17, 18. Para pahlawan pemburu kehampaan mulai muncul secara berkelompok di bawah kepemimpinan para pahlawan pemburu kehampaan level 19. Naga darah kerangka itu dapat membunuh prajurit yang selevel dengan kapak orang mati. Akan tetapi, dalam menghadapi beberapa pasukan heroik, mereka langsung merasa tidak berdaya. Satu demi satu, mereka memenggal kepala naga darah kerangka itu. Dan mereka mencabik-cabik tubuh gargoyle gelap dan prajurit kapak orang mati. Mereka membunuh semua pasukan terakhir. Setelah itu, seorang pemburu kehampaan level 16 membantai Grey sementara seorang pemburu kehampaan level 19 menghancurkan kepala Gunther. Lebih dari 20 pahlawan Void membantai Alphys. Centaur kecil, Amelia, bos yang belum dewasa, juga kewalahan oleh beberapa skuadron pemburu Void. Di akhir pertempuran, hanya Richard, Rene, Valkyrie gelap, dan pohon kuno dewa yang tersisa. Keempatnya adalah eksistensi terkuat di seluruh Twilight City. Tanpa perlu memimpin pasukan, dia bisa bertarung sesuka hatinya. Namun, tidak peduli seberapa kuat keberadaan mereka, akan ada saatnya mereka akan kelelahan. Dan seiring berjalannya waktu, musuh yang menyerang bahkan menghasilkan pahlawan pemburu Void level 19 secara berkelompok. Sistem tidak bermaksud membiarkan Twilight City terus ada. Sebagai yang terlemah dari semuanya, Richard akan kesulitan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari Twilight City. Dia berbalik dan melihat sekelilingnya. Sementara Rene menutupinya, dia bergegas ke sisi pedagang berjubah hitam sebelum pengamplasan yang diaktifkan menghilang. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk memilih harta karun terakhir yang ingin dia tukarkan badai pasir, 5 bintang, 5 juta poin. Setelah dia menyimpan harta karun itu di ruang sistem, 10 pemburu kekosongan level 19 muncul di belakangnya. Dia melirik Valkyrie gelap, pohon kuno dewa, dan Rene, yang masih bertarung tidak jauh darinya. Suasana hatinya yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi rileks. Pertarungan akhirnya berakhir. Dalam napas berikutnya, pemberitahuan sistem berdering di telinga setiap pemain. Ding gelombang mode bertahan hidup tanpa akhir telah berakhir. King Qiu bertahan selama 53 jam dan 12 menit. Anda berada di peringkat pertama. Anda telah menerima hadiah tambahan. Ding gelombang penjara bawah tanah telah berakhir. Anda dapat memulihkan semua pasukan yang telah tewas dan wilayah yang hancur dengan menggunakan 1/10 poin Anda. Hadiah penjara bawah tanah ini sekarang akan dihitung, sistem akan mengaktifkan pertukaran poin dalam 10 menit.